Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Kak Anya. Kak Anya adalah pengajar ruang guru di bidang ekonomi dan akuntansi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai konsep permintaan. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan adik-adik dapat memahami konsep permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, juga kita akan membaca kurva permintaan bersama-sama. Nah, di slide ini jelaskan mengenai pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Nah, kalau permintaan ini dianggap harga itu sangat berpengaruh, sedangkan faktor-faktor yang lainnya itu dianggap tetap atau ceteris paribus. Selanjutnya, hukum permintaan dalam ekonomi itu berbanding terbalik. Wah, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ya maksudnya berbanding terbalik itu apa? Ya, bagus. Maksudnya, jika harga suatu barang itu naik, maka permintaannya akan menjadi turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang itu turun, maka permintaannya akan naik. Yang kedua adalah barang komplementer, yaitu barang yang saling melengkapi. Ketika harga suatu barang A itu naik, maka harga barang yang melengkapinya, harga barang B itu juga naik. Misalnya kita ambil di sini contohnya kopi dan gula pasir. Misalnya harga kopi itu naik, harga gula pasir juga ikut naik karena cenderung digunakan secara bersamaan. Nah, slide selanjutnya ditampilkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, harga barang atau jasa itu sendiri. Ketika harga suatu barang itu murah, maka permintaannya cenderung naik. Sebaliknya, jika harga barang tersebut mahal atau naik, permintaannya menjadi turun. Yang kedua adalah harga barang yang terkait. Kita bagi dua di sini, yaitu yang pertama, barang substitusi, yaitu barang yang saling menggantikan. Contohnya, ketika harga daging sapi itu naik, maka barang substitusinya kita anggap di sini daging ayam itu turun karena orang cenderung lebih memilih membeli daging ayam dibandingkan daging sapi yang harganya lebih mahal. Yang ketiga adalah tingkat pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan seseorang ini sangat mempengaruhi kemampuan daya belinya. Jadi kita ambil suatu contoh. Misalnya nih, ada dua orang, kita sebut saja Cika sama Tono. Mereka pergi ke suatu bazar. Nah, si Cika ini pendapatan per bulannya itu taruhlah kita ambil contoh 1 juta. Nah, dia hanya bisa membeli 1 buah kaos saja. Nah, sedangkan Tono yang penghasilannya lebih besar, misalnya 2.500.000, dia bisa membeli 3 kaos yang seharga yang sama. Seperti itu. Yang keempat adalah selera masyarakat. Selera masyarakat ini berpengaruh akan permintaan suatu barang. Jika masyarakat menyukai barang tertentu, otomatis permintaan akan barang tersebut itu juga meningkat. Misalnya kita ambil contoh waktu serial Netflix yang Money Heist itu viral. Orang-orang banyak cari jaket merah yang ada kupluknya. Nah, otomatis produksi jaket merah yang ada kupluknya tersebut juga meningkat. Yang kelima adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk di suatu daerah atau di suatu negara juga berpengaruh terhadap permintaan suatu barang di harga tertentu. Biasanya semakin banyak jumlah penduduknya, maka semakin banyak juga permintaan akan barang tersebut. Yang keenam adalah prediksi masyarakat di masa yang akan datang. Jadi prediksi masyarakat ini berpengaruh juga terhadap permintaan suatu barang. Misalnya masyarakat itu menganggap nanti harga barang akan naik, jadi mendingan beli sekarang daripada membeli barangnya nanti pada saat harganya naik. Misalnya sekarang harga emas lagi turun, nah masyarakat cepet-cepet nih membeli emas dalam jumlah yang lebih banyak daripada nanti keburu naik. Hal ini juga terjadi pada saat dulu awal-awal pandemi COVID berlangsung. Nah, masyarakat itu langsung membeli alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer. Otomatis permintaan akan masker dan hand sanitizer tersebut juga meningkat. Nah, adik-adik, demikian video pembelajaran kali ini. Mudah bukan?
Semoga adik-adik jadi lebih bisa memahami mengenai konsep permintaan dalam hukum ekonomi. Jika ada yang kurang jelas atau adik-adik ingin bertanya, silakan hubungi kontak person yang tertera di bawah ini. Kak Anya akan menjelaskan sampai adik-adik bisa memahaminya. Oke adik-adik, Kak Anya pamit dulu ya. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi dan akuntansi lainnya. Sehat selalu dan tetap berprestasi ya.